Bapak Ibu sekalian, kami diminta untuk memberikan paparan perihal daftar pemilih dalam pemilu, peluang dan tantangan pengelolaan. Saya ingin mulai dari satu hal baik yang kita bisa capai pada kesempatan saat ini, dan hal ini tentu tidak lepas dari upaya berkelanjutan. Apa yang saya maksud dengan upaya berkelanjutan? Karena apa-apa capaian pada periode saat ini tidak lepas dari keberhasilan periode sebelumnya. Namun sebaliknya terjadi. Kalau ada yang kurang baik sekarang, berarti yang sebelumnya sudah baik, dan periode sekarang mungkin ada kekurangan yang perlu menjadi perhatian untuk ke depan. Kita tidak menyangka, dan ini juga sebenarnya hal baru dalam DPT, dalam pengelolaan atau penggunaan DPT, karena tadi disebut persoalan peluang dan tantangan. Sudah 3 kementerian lembaga, atau 2 ya, yang secara resmi kita MOU. Selama ini DPT setelah pemilu atau pemilihan tidak lagi digunakan. Sudah selesai keberadaannya untuk fungsi pemilu atau pemilihan. Namun hal unik terjadi kemarin, DPT dijadikan sebagai basis data atau bahan untuk pengolahan data vaksinasi nasional. Setelah itu, sejumlah pemerintah daerah meminta data kepada KPU Kabupaten Kota untuk persiapan Pilkades. Nah, kami sangat hati-hati merespon itu karena kami penting dan prioritas utamanya adalah perlindungan data pribadi pemilih. Namun karena dari masukan pemerintah daerah, surat maupun pertemuan, itu ternyata pemerintah daerah membuat perda terkait dengan Pilkades menggunakan DPT pemilu terakhir sebagai sumber pemutahiran data pemilih Pilkades. Untuk itu di banyak daerah saat ini juga menggunakan data DPT, namun dalam kebijakan kita tegaskan harus menjaga kerahasiaan data pribadi pemilih. Ketiga, kemarin Kemenkop UKM juga menggunakan data KPU dan sudah MOU. Nah, capaian ini di satu sisi hal baru, namun di sisi lain juga perlu menjadi catatan atas menurut kami ini kepercayaan para pihak terkait dengan kualitas data pemilih kita. Meskipun kita selalu mengatakan data yang ada tidaklah sempurna, tetap masih ada kurangnya. Namun secara keseluruhan kondisinya cukup baik. Bapak Ibu sekalian, capaian ini tidak membuat kita terlena. Kami sudah berorientasi untuk pemilu 2024 karena memang kita juga lihat ada kekurangan di beberapa tempat, dan salah satunya bermuara kepada pendekatan atau metode yang digunakan dalam penyusunan daftar pemilih. Saya langsung mulai terkait dengan daftar pemilih dalam pemilu itu sebagai pengantar, dan saya ingin mengucapkan terima kasih karena ini kan juga fondasinya diletakkan oleh Pak Hadar dan teman-teman. Dan sebagian di antara saya lihat yang hadir ini penyelenggara juga. Pertanyaan kuncinya terkait daftar pemilih adalah siapa yang bisa masuk dalam daftar pemilih. Nah, saya ingin mengulas terkait dengan sejarah pemilu di Indonesia. Ya, yang bisa masuk dalam daftar pemilih adalah orang-orang yang diperbolehkan oleh undang-undang. Kebetulan saya sedang pas waktunya juga masih ada ya, dan memang mengalokasikan waktu untuk menelusuri sejarah pemilu di Indonesia. Dan saya mendapatkan beberapa temuan menarik, misalnya pemilu di Indonesia dalam bentuk yang berbeda di masa lalu dimulai 1919 dalam bentuk Dewan Rakyat atau bahasa Belandanya Volksraad, Dewan Rakyat. Nah, yang unik Dewan Rakyat yang kita ketahui selama ini itu keberadaannya lewat penunjukan ataupun pemilihan bertingkat. Jadi ada 2 bentuk, ada perwakilan kelompok tertentu dan sebagian diantaranya dipilih oleh pemilih. Tapi pemilihnya pun bukan langsung pemilih seperti sekarang, tapi pemilih tertentu yang sudah ditunjuk. 1919. Tapi ternyata ada kejadian unik di Minahasa. Saya baru dapat datanya beberapa waktu yang lalu.
Di Minahasa, dengan model Volstrat, namanya Minahasarat, itu sudah dilakukan pemilu secara umum, namun pemilihnya adalah dibatasi hanya laki-laki. Nah, 1921, Volstrat umumnya masih sama. Di Minahasarat, itu pemilih sudah laki-laki dan perempuan. Ada pahlawan nasional, kalau saya tidak keliru, namanya Walanda Maramis, yang memperjuangkan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, pesan pentingnya adalah terkait dengan daftar pemilih dan pemilihan secara langsung, itu sudah berlangsung akarnya di Minahasarat atau di Minahasa yang sekarang Sulawesi Utara sejak tahun 1921 untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian dalam regulasi 1946 diatur ketentuan pemilih. Nah, selebihnya bisa dibaca. Sampai tahun 48 undang-undang yang ada pada saat itu mengatur pemilih untuk pemilu DPR secara bertingkat atau secara tidak langsung. Baru tahun 55 mulai dikenal pendekatan pemilih seperti sekarang dengan sistem langsung. Yang bisa memilih adalah orang yang berumur 18 tahun atau yang telah kawin lebih dahulu. Kemudian dalam pemilu pemilihan berikutnya terjadi sejumlah penyesuaian yang awalnya berumur 18 tahun menjadi berumur 17 tahun. Nah, sekarang tahun 2019 WNI yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih sudah kawin atau sudah pernah kawin. Catatannya adalah untuk pemilu 2019 dan pemilihan 2020, selain normatif seperti itu, di regulasi kita diatur harus memiliki KTP elektronik atau suket. Ini gambaran sejarah perjalanan siapa yang bisa masuk dalam daftar pemilih dalam sejarah pemilu di Indonesia dari tahun 1919 atau pada saat dilakukan praktek pemilu secara modern. Lanjut. Nah, mengapa daftar pemilih menjadi penting? Karena daftar pemilih penentu yang dapat memilih atau tidak. Ini berlangsung sampai tahun 2009, Pileg 2019. Untuk Pilpres 2019 sampai dengan sekarang, kalau warga negara pemilih punya hak pilih, memenuhi syarat, tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, dia bisa masuk daftar pemilih tambahan. Sebenarnya daftar pemilih juga, tapi mekanismenya kalau sebelumnya setelah DPT ditetapkan tidak boleh ada pemilih lain. Jadi 2004, 2009, kalau DPT sudah ditetapkan ataupun dalam Pilkada 2005 sampai 2008, kalau DPT sudah ditetapkan, tidak ada istilah DPT perubahan. Tidak ada istilah DPTB. Tidak boleh masuk. Nah, setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 tahun 2009, muncul istilah DPTB. Daftar pemilih ini prosesnya lama, mahal, dan kompleks. Kemudian, resikonya jika cacat mempengaruhi legitimasi pemilu. Maka keberadaan daftar pemilih ini sangatlah penting dan perlu hati-hati dikelola karena keberadaannya yang kompleks sekaligus juga prosesnya lama dan berbiaya mahal dengan konsekuensi bila banyak cacatnya bisa berdampak kepada kepercayaan publik atau pemilih kepada hasil pemilu tersebut. Lanjut. Dalam perjalanan kita, penyusunan daftar pemilih setelah Indonesia merdeka dalam pemilu nasional, dikenal Indonesia sudah menerapkan 3 metode penyusunan daftar pemilih. Yang pertama, pendekatan periodic list. Yang kedua, pendekatan civil register. Sebenarnya pendekatan civil register ini tidak sepenuhnya, namun perihal bersumber. Jadi sumbernya adalah data kependudukan yang dikenal dengan DP4. Mulai 2005, Pilkada 2005, Pemilu 2009, sudah maghrib? Sudah maghrib. Kemudian sampai dengan pemilihan 2015. Ini berbasis data kependudukan. Izin sebentar, Mas Oik dan Bapak Ibu, batalkan sebentar.
Nah, perubahan ini terjadi pada periode kepemimpinan KPRI Mas Hadar, dan yang terjadi adalah kami melihat pada saat itu saya masih di provinsi, 2014 keberhasilan KPU RI membangun Sidali itu membawa hal baik, kepercayaan meningkat tinggi. Kemudian 2015 ketika penggunaan DP4 dengan DPT, sepertinya para pihak terkait termasuk parlemen melihat DPT bisa lebih diyakini. Itulah mengapa kemudian revisi Undang-Undang Pemilihan menjadi Undang-Undang 10 tahun 2016 mengubah pendekatan dari pendekatan civil registry menjadi atau cikal bakal pendekatan continuous list, karena menggunakan DPT pemilu pemilihan terakhir sebagai sumber pemutakhiran, sedangkan DP4 sebagai bahan pertimbangan. Meskipun bahan pertimbangan tetap digunakan. Secara teknis KPU melakukan kegiatan sinkronisasi. Nah, pendekatan continuous list yang dirintis dalam Undang-Undang 10 2016 dan Undang-Undang 7 2017 sejatinya menggunakan pendekatan DPT pemilu pemilihan terakhir sebagai sumber pemutakhiran. Namun dalam manajemen proses pemutakhirannya masih ada ruang kosong. Nah, hal itu yang sekarang sedang kami lakukan. Meskipun dengan pendekatan saat ini, alhamdulillah kemanfaatan daftar pemilih juga ada kepada kementerian lembaga lain, namun kita tidak berpuas diri karena kita tahu ada dua kelemahan dari pendekatan atau praktek predict list yang sudah berurat berakar di kita. Nah, ada dua hal. Yang pertama, pendekatan predict list atau yang selama ini kita lakukan selalu menghadirkan kecurigaan. Ternyata ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di negara-negara yang mempraktekkan kultur dan sistem predict list. Misalnya, terkait dugaan tudingan 25 juta DPT ganda. Lanjut, terkait dengan dugaan atau tudingan 14 juta orang gila masuk DPT. Lanjut, ada lagi tudingan berikutnya. 31 juta DPT siluman. Ini dianggap data susupan waktu 2019 kan ini muncul ini jadi disinformasi. Kecurigaan selalu hadir. 2014 saya masih ingat waktu itu ada pemilih pocong. Ternyata nama pocong itu benar ada. Kebetulan di tempat kami di kota Singkawang. Alhamdulillah yang awalnya diduga manipulasi ternyata benar orangnya ada. Kepercayaan juga jadi meningkat karena memang ada nama-nama unik di beberapa daerah. Misalnya ada juga nama misalnya Martil, Prancis, nama-nama negara itu jadi nama-nama orang. Buat orang yang tidak begitu terbiasa melihatnya, bisa saja diduga ini hal yang tidak wajar. Namun faktanya orangnya ada. Yang kedua, pendekatan predict list karena waktunya berbatas menjelang sangat dekat dengan hari pemungutan suara, potensi manipulasi terbuka. Nah, misalnya ini pandangan-pandangan yang muncul, silahkan terus. Rawan manipulasi data, karena kompleks sementara waktunya berbatas. Kemudian masyarakat diminta awasi dugaan manipulasi pemilu 2014. Lanjut. Bisa terus, Mas? Nah, kemudian ini 2009. Kemudian 1999. Maknanya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dengan pendekatan seperti ini, selalu hadir kecurigaan. Karena akses publik pun baru bisa pada masa tahapan. Ini kondisi gambaran predict list, menghadirkan kecurigaan, potensi manipulasi, dan terlebih lagi kita ada trauma masa lalu. Kita mengenal istilah ghost voter, kita mengenal istilah penggelembungan pemilih, penggelembungan TPS. Dan itu faktual terjadi di masa lalu, ketika pemilunya dilakukan dengan manipulatif. Yang itu terjadi di masa pemilu yang tidak demokratis. Kemudian, terlebih lagi, dalam rezim pemilihan atau dalam kontestasi, kekuasaan cenderung menghalalkan segala cara. Sementara kerja-kerja penyusunan daftar pemilih tadi di awal sudah kami sampaikan, ini kerja yang luar biasa kompleks dan kolosal. Serta desain kerja memberi waktu sangat terbatas sehingga terus muncul masalah administratif. Jadi kalau di masa lalu dominan masalah manipulasi, kalau sekarang lebih dominan persoalan-persoalan administratif. Nah, ini data terakhir. Jadi beberapa waktu yang lalu di tahun ini ada dua informasi yang itu menarik perhatian. Pertama, hasil sensus BPS 2020 kemarin
merilis data, ternyata 23,47 juta penduduk Indonesia tempat tinggal faktualnya berbeda dengan yang ada di kartu keluarga. Nah, ini sedikit banyak saya jadi berpikir sepertinya make sense ya dengan jumlah DP 4 105 juta dan DPT 100 juta. Karena kalau kita kan harus faktual orangnya ada sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 58 ayat 3 di bagian penjelasan yang menjelaskan tentang makna pemutahiran harus sesuai dengan kondisi nyata. Yang kedua, berita opini di Kompas yang terkait dengan diperkirakan ada 1,6 juta orang Indonesia meninggal setiap tahun dan sekitar 30-70% ini tidak tercatat kematiannya. Nah, dua hal ini kemudian bisa menjadi informasi ini bisa menjadi catatan penting bagi kita untuk mempersiapkan daftar pemilih pemilu 2024 sejak dini pun Undang-Undang 7 2017 sudah mengamanahkan KPU agar melakukan pemutahiran secara berkelanjutan. Nah, pada kesempatan yang lalu ada satu webinar yang kami ikuti dan menyampaikan gambaran bahwa banyak negara atau mayoritas negara-negara yang melaksanakan pemilu itu menerapkan penyusunan daftar pemilih dengan pendekatan continuous list. Salah satu yang menarik itu di Kanada. Kanada tahun kalau saya tidak keliru 96 atau 97 sebelumnya menggunakan predict list kemudian beralih di tahun 96-97 ke continuous list. Dan ternyata salah satu pertimbangannya karena pendekatan predict list itu selalu menghasilkan kecurigaan dan potensi manipulasi. Di negara-negara lain juga seperti itu. Nah, data yang kami ambil dari IFES, dari 7 kawasan negara demokrasi, 6 kawasan mayoritas menggunakan pendekatan continuous list, hanya 1 kawasan yaitu di Timur Tengah yang masih mayoritas predict list. Continuous list menjadi mungkin karena kemajuan teknologi data dan informasi. Di masa lalu, 2004 misalnya, DPT itu selesai by name by address-nya di tingkat kabupaten kota. Itu sebab mengapa dalam manajemen daftar pemilih kita ketika di provinsi maupun di pusat itu hanya namanya rekapitulasi. Kemudian di masa sekarang semua data bisa terkumpul di KPU RI. Ini karena kemajuan teknologi data dan informasi. Berikutnya keterbukaan. Setiap saat sehingga kecurigaan terminimalisir. Ini kalau pendekatan continuous list. Yang sedang dirintis oleh KPU RI sekarang, ada rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan setiap bulan. Hasilnya misalnya ada 5 orang meninggal, 10 orang pemilih baru, 7 orang pemilih pindah domisili. Nah, kondisi itu digunakan untuk pemutahiran. Dan data-datanya akan diumumkan by name by address. KPU akan menyampaikan ke teman-teman partai politik, ke Dukcapil, maupun ke Bawaslu. Jadi dengan diinformasikan dan diberitakan secara berkala. Harapannya nanti masyarakat akan teredukasi juga. Keterbukaan data semakin luas, waktunya panjang, sehingga orang bisa mengikuti kalau ada potensi manipulasi atau ada hal-hal yang tidak benar terkait dengan data pemilihnya secara berkelanjutan bisa memberikan masukan. Contoh misalnya, KPU Kabupaten X mengumumkan, bulan ini yang meninggal 5 orang. Nama-namanya diumumkan. Ternyata ada orang yang juga sudah meninggal, keluarganya bilang, loh ini namanya belum ada. Nah itu dimasukkan untuk periode berikutnya. Dengan demikian, selain persoalan 2 akar masalah kelemahan predict list, 2 hasil riset maupun sensus itu bisa terminimalisir. Misalnya 30-70% pemilih yang meninggal, bukan pemilih, penduduk yang meninggal tidak tercatat administrasi wafatnya. Nah, ini bisa terminimalisir. Potensi manipulasi terminimalisir, kemudian ciri continuous list, kerjasama multi pihak. Maka ini tuntutannya sistem informasi dibangun dengan pendekatan interoperabilitas yang tinggi. Harus bisa ada keterhubungan antar sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, kita menjadi penting bisa mirroring atau terhubung dengan data SIAP.
dengan data sistem informasi di Kumham, dengan sistem informasi yang ada di KUA terkait dengan pemilih sudah menikah dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini terakhir, penerapan continuous list. Akan ada perubahan konsekuensi dari pendekatan predict list ataupun berbasis kepada civil registry, kemudian kita menerapkan continuous list. Dalam perjalanan kerja kami, 2020, teman-teman yang tidak melaksanakan pilkada melakukan pemutakhiran berkelanjutan. Kemudian kita lihat apa kelemahan predict list. Solusinya adalah kerangka continuous list yang kita kembangkan. Pertama, TPS permanen. Salah satu persoalan muncul selalu itu karena selalu dilakukan pemetaan TPS di masa tahapan pemilihan. Maka menjadi penting ke depan TPS dipermanenkan. Pilihannya adalah maksimal pemilih per TPS 500. Karena kalau kita ikuti pemilu 2019 dan pemilihan 2020, kan pemilihan 2019 pemilih per TPS 300, 2020 500. Jadi paling banyak 500. Ini kerangka kerja yang sedang kita kembangkan. Yang kedua, kalau sebelumnya karena TPS-nya permanen, pendekatan by name by address berubah menjadi pendekatan by name by polling station. Misalnya ada orang meninggal, namanya siapa di TPS berapa dicoret. Ada pemilih baru langsung dimasukkan, namanya siapa di TPS berapa dimasukkan. Berikutnya, KPU Kabupaten Kota melakukan kerja-kerja kantor layanan harian. Jadi ada pelayanan terhadap pemilih yang datang misalnya mau melaporkan kematian atau dia baru datang, baru punya KTPL, dan bisa saja secara aktif, ini kan secara pasif ya, kalau secara aktif karena DNA-nya KPU itu bekerja secara aktif, dimungkinkan misalnya pemilih yang pemilih pemula, bisa saja kemudian pemilih pemula tersebut secara berkala seperti beberapa daerah pilot proyek pemutakhiran berkelanjutan memberikan ucapan selamat ulang tahun. Ada yang datang ke kantornya, ada yang datang ke sekolahnya, begitu. Berikutnya, kolaborasi multi pihak. Ini tadi sudah kami bahas. Dan terakhir, harus berbasis sidalih berkelanjutan. Nah, kami akui pada kesempatan ini, KPU RI belum merampungkan sistem informasinya karena terkait dengan kendala anggaran. Namun kami sudah dapat solusi yang bisa kita tempuh dengan mengoptimalkan SDM IT yang ada di KPU. Demikian sebagai pengantar kerangka yang poin-poin yang bisa kami sampaikan. Kami senang kalau mendapatkan masukan tanggapan dari teman-teman, ada Pak Hadar dan ada Mbak